Berkat anugerah di dalam Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian orang-orang benar pada hari ini, Rabu 18 Maret 2026. Para pendengar Renungan Oasis Fajar yang berbahagia, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, berikan kepada kami pemahaman tentang kuasa-Mu yang ajaib itu di dalam kehidupan kami. Limpahkan kekuatan Roh-Mu bagi kami untuk memahami maksud-maksud Allah dalam hidup kami. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, di dalam judul perikop dipersatukan di dalam Kristus melalui pembacaan Alkitab Efesus 2 ayat 11 hingga ayat 16. Demikian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiria yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena Dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, judul renungan kita adalah Jauh Menjadi Dekat, ayat 13 sebagai penekanannya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ada masa di mana kita merasa begitu jauh dari Tuhan. Jauh karena dosa, jauh karena luka hati, jauh karena kecewa pada kehidupan, bahkan mungkin kecewa pada diri sendiri. Kita beribadah, kita berdoa, tetapi hati kita terasa kosong, seolah-olah Tuhan jauh dan diam. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Puji Tuhan, anugerahnya selalu membuka kesempatan kepada kita untuk dapat kembali kepada Allah. Bagian ini juga sedang memberitahu kita tentang tips sederhana agar terus bercahaya, yaitu selalu dekat dengan Kristus. Kedekatan dengan Kristus bukan dimulai dari usaha kita mencapai Dia, melainkan dari inisiatif kasih Allah yang datang mencari kita. Dia yang terlebih dahulu turun lapangan, menemui kita yang sedang berdiri dalam kegelapan. Darah Kristus menjadi jembatan yang menghubungkan jurang antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Yang jauh bukan sekadar soal jarak, tetapi soal kondisi hati yang terpisah. Dan yang dekat bukan sekadar soal perasaan, tetapi sebuah posisi baru. Kita diterima, diampuni, dan diperdamaikan. Bahkan kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah.
Ini penerimaan tanpa syarat, sungguh luar biasa. Mungkin hari ini Anda merasa tak layak datang kepada Tuhan. Masa lalu menuduh, kegagalan memalukan, dan doa-doa yang belum dijawab membuat Anda mundur perlahan. Ingatlah, yang membuat Anda dekat bukan kesempurnaan Anda, tetapi pengorbanan Kristus. Di dalam Dia, pintu selalu terbuka, pelukan selalu siap, dan kasih selalu tersedia. Mendekatlah kembali, datang dengan apa adanya. Jangan menunda, apalagi menunggu hidup kita sempurna. Dia hanya ingin agar kita datang kepadanya. Bawalah dosa, luka, dan air mata kita kepadanya. Biarkan kasih Kristus melembutkan hati, memulihkan relasi, dan meneguhkan iman kita. Jauh bukanlah akhir cerita. Di dalam Kristus, yang jauh selalu memiliki kesempatan untuk menjadi dekat. Penegasan, biarkan kasih Kristus memulihkan relasi, meneguhkan iman kita. Jauh bukan akhir. Di dalam Dia, kita semua selalu bisa dekat lagi. Darah Kristus jembatan abadi. Yang jauh menjadi dekat, datanglah sekarang. Tangan Tuhan terbuka lebar, menanti kita semua. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, bawalah kami untuk semakin erat melekat dengan-Mu di dalam setiap musim hidup kami. Tuhan Yesus, bawalah kami untuk semakin erat melekat dengan-Mu di setiap musim hidup yang kami jalani setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar renungan Oasis Fajar, inilah uraian firman Tuhan dalam renungan bagi kita. Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Amin.